Oke, welcome to welcome back to my video, bro. Jadi gue bakal dokumentasikan lagi pikiran gue. Mungkin gue sedikit bahas tentang, gue sambil kerja ya. Jadi gue bakal bahas sedikit tentang hal yang menurut gue itu benar-benar delusi gitu. Yaitu adalah cicilan. Ya, jadi eh kali gue bakal sedikit bahas tentang cicilan dan gue kan bergerak di bidang pembayaran juga. Jadi gue sering sering bayar beberapa cicilan atau angsuran orang-orang gitu. Dan gue ada sedikit nanya ke salah satu ibu-ibu dan gue akrab sama dia. Jadi mungkin gak masalah sih gue sedikit basa-basi gitu. Kenapa lo bayar cicilan ini gitu? Gue sedikit nanya gitu sih. Oke, jadi pertama-tama dulu di sini kita harus tahu ya, cicilan untuk gaya hidup bukan untuk hal yang produktif, misal seperti perusahaan. Kalau gua minjam bunganya gede di VIF, tapi untuk perusahaan gua itu gak masalah sih karena gua ada perhitungannya sendiri walaupun wah bunganya cukup gede ya 26% di VIF itu ya. Eh ya begitulah. Cuma itu untuk hal yang produktif. Jadi kalau misalnya gaya hidup itu gua anti banget gitu. Gua gak pernah maksain buat nyicil untuk gaya hidup. Walaupun rumah gua seperti ini gitu. Gue pernah nanya di salah satu ibu-ibu yang sering bayar angsuran ke gue, itu katanya nyicil mebel sejenis kayak lemari gitu. Terus gue bilang, kenapa ibu jadi nyicil itu gitu. Terus dia jawabnya sebenarnya simpel sih. Kalau misalnya gue gak nyicil, gue gak punya gitu. Dia bilang gitu. Oh, ternyata ini ya yang ya pola pikir orang-orang gitu. Kenapa jadi mereka tuh nyicil? Karena ya simpelnya kan seperti ini. Kalau misalnya kita nyicil itu kan kita dapatnya instan ya. Gak harus nabung lama gitu. Jadi kita cicil terus kita langsung dapat gitu kan. Oh, oke. Gua kira tahu pemikiran orang-orang, eh ya orang-orang yang kebanyakan nyicil gitu. Jadi gua mau sedikit eh berikan saran gitu atau mungkin pemikiran gue sendiri bahwa cicilan untuk gaya hidup itu sebenarnya bener-bener nggak berguna untuk diri kalian gitu karena untuk gaya hidup itu kan kebanyakan faktor eksternal ya, faktor eksternal itu nggak ada dampaknya gitu ke kita. Mungkin kalau misalnya produktif itu kan ya mungkin di luar daripada eksternal ya itu untuk diri sendiri. Jadi buat apa lo tuh nyicil ya untuk ya gaya hidup gitu. Karena untuk posisi gue saat ini gue sebenarnya kayak misal gue mau beli HP yang mahal gitu, dari dividen yang gue dapat itu bisa aja sebenarnya, cuma gue males sih, gue sampai di titik bahwa barang-barang mahal tuh udah nggak ada harganya sih, bukan nggak ada harganya sih, gue lebih milih bahwa gue mau gedein perusahaan gue gitu daripada gaya hidup gue gitu. Jadi buat apa. Tapi ya balik lagi sih, semua itu tergantung diri sendiri. Jadi bagaimana cara lo itu buat nikmatin hidup? Mungkin lo nikmatin hidup untuk bayar bunga cicilan gitu kan. Ya tapi kalau gue pribadi ya tuh gue menghindari banget yang namanya cicilan untuk gaya hidup gitu aja sih. Atau beli-beli misal gue nyicil buat bener rumah gue, no no. Jadi lebih baik gue tuh nanti kalau misalnya gue udah punya income yang gede, gue langsung sekali hajar kan langsung gede ya, daripada gue misal nabung dikit-dikit. Jadi daripada lo saving kecil tapi lama, lebih baik lo nunggu lama terus lo saving yang gede gitu, baru bisa kayak ya macam-macam lah. Ya kayaknya itu aja sih, gue mau lanjut kerja lagi. Gue dokumentasikan aja sih kali ini bahwa pemikiran gue tuh seperti ini gitu. Ya mungkin gue bakal punya pemikiran yang beda lagi beberapa tahun ke depan ya. Gue sekedar dokumentasikan aja dan yap, itu aja sih. Thank you.